وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, wabarakatuh. Kiai? Alhamdulillah Sehat? sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz Mustafa, gimana Alhamdulillah. kabarnya? Lancar semuanya ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. semuanya lancar. Semoga Berkat berkah anugerah Allah selalu. Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersilaturahim bersama Pondok Pesantren Al-Kamilah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Patria TV dimanapun saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program I Love Pesantren untuk episode yang ketiga. Kali ini kami berada di Pondok Pesantren Al-Kamilah, Bojong Sari, Depok. Dan saat ini alhamdulillah kami langsung diterima oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Kamilah, yaitu Bapak Kiai Haji Badrudin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam program Elo Pesantren ini memang menghadirkan pesantren-pesantren yang tidak hanya ada di daerah Jabodetabek tapi juga ada di seluruh Indonesia, dan salah satunya kita untuk episode yang ketiga ini adalah memilih Pondok Pesantren Al-Kamilah untuk sama-sama kita dengarkan langsung dari Kiai tentang profil dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al-Kamilah ini. Baik Kiai, untuk yang pertama izin saya ingin bertanya terkait Pondok Pesantren Al-Kamilah ini sudah dimulai sejak tahun berapa untuk pelaksanaan kegiatan di pondok ini, dan apa saja yang sudah dilakukan hingga saat ini? Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat datang Ustadz Mustafa beserta kru Patria TV, dan juga atas kepercayaannya bisa berkunjung ke Pesantren Al-Kamilah yang berada di Serua, Bojong Sari, Depok. Alhamdulillah Pesantren Al-Kamilah ini kami dirikan sejak tahun 2012. Jadi sampai saat ini sudah berusia kurang lebih 9 tahun Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dalam perjalanannya tentu kami berikhtiar, berusaha bagaimana pesantren ini terus mengalami perkembangan dari tahun demi tahun. Dan memang kami dirikan pesantren ini adalah para santrinya berasal dari beberapa wilayah di Nusantara Indonesia ini. Tidak hanya dari Serua dan tidak hanya dari Jabodetabek saja. Alhamdulillah dari bagian timur Indonesia, dari timur. Flores, dari Lombok, kemudian Jawa Timur, bahkan sampai daerah Banten. Dan memang kami prioritaskan santri kami adalah anak-anak yatim dan duafa. Dan mereka masuk ke pesantren ini adalah majanan, gratis 100%. Lalu ada pertanyaan, dari mana Pak Ustadz biaya operasionalnya? Insya Allah kami berusaha
mengajak kepada para hamba Allah yang punya kelebihan harta untuk bisa membiayai mereka operasional kebutuhan selama di pesantren Al-Kamilah ini. Nah, itu yang bisa kami programkan karena memang kecintaan kami kepada anak-anak yatim dan duafa, anak-anak jalanan. Karena mereka ternyata juga ingin masuk pesantren, Pak Ustadz. Kan selama ini mereka masuk pesantren adalah orang-orang yang terkesan harus punya biaya uang pangkalnya, kebutuhan sehari-harinya, biaya makan di asramanya. Dan Sehingga ini free. Ya, free semuanya. Tidak ada charge sedikit pun untuk Betul, mereka. tidak sama sekali. Bahkan mereka juga kita berikan uang saku juga. Kebutuhan mereka semuanya yang ada di Al-Kamilah ini kita tanggung jawab adalah yayasan yang kami kelola. Dari usia berapa rata-rata yang ada di sini sampai Anak-anak paling maksimal? ada yang usia 10 tahun, usia SD, juga ada yang usia SMP, tapi lebih banyak masuk ke pesantren adalah usia yang lulus MI atau SD ya. Jadi mereka mulai kelas 1 SMP atau sanawiyah sampai 6 tahun mereka di pesantren. Ya, untuk kegiatan-kegiatan mereka selama di pondok ini sejak pagi sampai kemudian tidur lagi, malam istirahatnya, apa saja yang disibukkan mereka dengan agenda kegiatan-kegiatan? Alhamdulillah kegiatan di pesantren itu sebagaimana di pesantren lain juga, bahwa mereka dipelajari sekolah, ya sekolah mereka dari mulai ada yang SD, ada yang SMP, sanawiyah, aliyah, karena memang kita sekolahnya mereka masih di sekolah di luar ya Pak Ustadz ya. Jadi mereka kita kasih pilihan mau sekolah di SMP, mau sekolah di sanawiyah, mau sekolah di SMA, SMK, STM. Tentunya sekolah yang berdekatan dengan pesantren Al-Kamilah. Dan kita ada kerjasama dengan sekolah tersebut. Lalu setelah mereka pulang sekolah, mereka mengikuti kegiatan pesantren ya, yang di asrama ini, yakni dari mulai kegiatan mempelajari kitab salafiyah, kitab-kitab kuning lah kitab yang kita kuning, kenal ya. Dari mulai materi dasar, fikih, usul fikih, kemudian hadis, tafsir, bahasa Arab, kemudian tarikh, akhlak dan sebagainya. Kita ada ta'lim ba'da asar, ada ta'lim ba'da maghrib, ada ta'lim pengajian kitab ba'da subuh. Kemudian di malam hari pun kita wajibkan anak-anak untuk tahajud. Di pagi hari kita juga mengharuskan anak untuk sholat duha. Selain itu kita juga ada kegiatan yang fokus kepada tahfiz Quran. Anak-anak kita ini minimal alumni dari Al-Kamilah ini bisa mereka hafal paling tidak 5 juz lah. Sebagai modal dasar mereka untuk bisa mengembangkan ilmu mereka di masyarakat. Targetnya sih inginnya 30 juz Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin insyaallah. Makanya kami menghadirkan para hufaz, ya para hafiz untuk mengajar juga di Al-Kamilah ini. Bahkan ada santri kita yang sudah lulus pun kita pesantrenkan ke pesantren-pesantren tahfiz agar mereka bisa menghafal khusus ya di pesantren sampai 30 juz, lalu mereka nantinya akan mengajar di Al-Kamilah ini. Jadi para pengajarnya adalah para alumni. Ya, kedepannya kita punya rencana seperti itu. Selain juga kita ada kegiatan agar anak-anak itu tidak terlalu jenuh, fokus kepada pembelajaran agama. Juga kita ada kegiatan dalam bidang seni, ya, mulai seni musik hadrah, marawis, mungkin juga ada drama, ada lain-lain, juga kaligrafi, melukis, bahkan menulis karya-karya ilmiah. Alhamdulillah banyak para cendekiawan, para ilmuwan, para dosen juga yang datang ke sini. Mereka beramal memberikan ilmu kepada anak-anak. Bagaimana cara menulis karya ilmiah, bagaimana bisa banyak hal yang mereka dapatkan, termasuk belajar tentang komputer dan lain-lain ya, IT. Kemudian juga kita juga mengajarkan anak-anak bagaimana bisa bercocok tanam Pak Ustadz nih. Ini tanaman-tanaman ini pertanian. Ini ada jahe merah ya, ada tanaman hias. Alhamdulillah saya sendiri yang mengajarkan kepada anak-anak. Karena saya memang senang bercocok tanam juga. Badrudin yang mengajar. Alhamdulillah. Kebetulan saya sejak muda memang senang hobi. bercocok tanam. Saya senang beternak. Kemudian bercocok tanam dan lain-lain. Selain memang kita berdakwah dan mengajar juga di lembaga-lembaga perguruan tinggi dan sebagainya. Baik. Kita coba tarik lagi ke awal sedikit terkait dengan nama Al-Kamilah. Ini inspirasi nama dari Kiai Badrudin sendiri atau dari beberapa sahabat lainnya, sehingga mengapa memilih nama itu? Betul.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Ya. faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Jadi Allah memberikan keutamaan, memberikan kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lain dengan ilmu dan amal. Tentunya kita ingin menjadi manusia yang insan kamil sebenarnya ya. Insan kamil. Manusia yang sempurna. Walaupun kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Paling tidak kita punya target bahwa kita menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya saya mengambil kata al-kamil itu adalah dengan makna sempurna. Insan kamil, insan yang sempurna. Dalam artian dia memiliki ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum, kemudian punya keahlian, punya skill. Jadi bagaimana santri kita ini Ya. setelah mereka lulus, mereka Ya. punya ilmu agama yang mumpuni, yang cukup lah untuk di masyarakat. Ya. Kemudian punya pengetahuan umum juga, punya keterampilan bertani juga, Ya. punya keterampilan yang lain juga, punya skill tentunya. Inilah harapan saya sehingga menamakan menjadi Al-Kamilah. Selain itu juga nama ayahanda saya sendiri almarhum adalah Ustadz Kamaluddin. Allahu yarham. Ya, nama Kamal itu dari orang tua saya. Paling tidak saya ingin tabarukan ya. Ya. Memberikan kenangan yang indah untuk ayah tercinta dengan asal nama dari ayahanda sendiri, namanya Kamaluddin. Jadi Al-Kamilah ya. Ya. Asal katanya adalah kata Kamal. Ya. Ini berdiri di atas lahan yang tadinya seluas seperti ini atau berawal dari luas yang mungkin tidak seluas ini saat Iya. ini. Alhamdulillah. Tahapannya seperti Iya. itu. Saya memang punya cita-cita waktu Iya. itu sebelum usia saya 40 tahun ya Pak Iya. Ustadz. Bagaimana saya ingin mendirikan lembaga, tapi tidak punya lahan, Oke. tidak punya biaya, Iya. tidak punya gedung. Tapi cita-cita itu Kuat. kuat. Masya Allah. Manjada wajada itu kita dapatkan di pesantren ya. Iya, Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Iya. Pasti dia akan berhasil. Iya. Karena dari muda sejak saya di pesantren dibimbing oleh kiai saya Pak Kiai Haji Ahmad Damanhuri di Al-Karimiyah, Sawangan Depok. Iya. Saya digembleng oleh beliau. Karena beliau juga dari awal mendirikan pesantren dengan semangatnya sekarang menjadi pesantren yang besar. Iya. Di situ saya akhirnya banyak dapat inspirasi, dapat banyak support, semangat, ilmu dan sebagainya. Maka sejak saya lulus pesantren itu, saya sambil kuliah di UIN Jakarta. Iya. Saat itu, sekarang itu namanya IAIN ya. Sekarang sudah menjadi UIN. Iya. Syarif Hidayatullah. Kemudian saya senang dengan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan beberapa lembaga yang pernah mempercayakan saya untuk bisa menjadi pimpinan, ketua yayasan, kepala asrama. Dari situlah bekal yang saya miliki, ingin punya pesantren. Inspirasinya dari itu. Iya, jadi punya pengalaman dari situ. Maka sebelum usia 40 tahun bagaimana saya bisa memiliki dan mendirikan pesantren. Setelah tadi nama yang sudah berdasarkan istikharah. Iya. Kemudian dari mana mulainya? Iya. Alhamdulillah saya lihat ada tanah yang bagus, yang luas di Iya. samping rumah saya di komplek Taman Serua. Iya. Kebetulan saya mengambil rumah itu ada di pinggir komplek yang memang sebelahnya adalah tanah lahan kosong di luar komplek. Iya. Alhamdulillah kita yakin kepada Allah, ikhtiar Allah kasih rezeki. Saya dan istri saya beli tanah 100 meter. Ya, istri saya bilang bagaimana kita mulai bikin pesantren, ada rezeki kita bisa beli tanah 100 meter dulu. Alhamdulillah bisa dicicil tuh Pak Ustadz. Masya Allah. Lalu tambah lagi 100 meter, tambah lagi 100 meter. Lalu ada hamba Allah juga yang mau berwakaf. Iya. Alhamdulillah saat ini di Seruan ini sudah 1000 meter lebih. Dari mulai 100 meter pada tahun 2012, 9 tahun yang lalu. Dan terus kita mengalami penambahan. Peningkatan. Bahkan nanti kita bisa bercerita dengan Pak Ustadz. Iya. Kita juga punya ekspansi, kita juga punya program cabang yang berada di Sukabumi. Cabang untuk perluasan dari program Al-Kamilah ini seluas Pemilih daerahnya di Sukabumi. di Sukabumi di Kecamatan Kebandungan di Samakarjaya. Seluas kurang lebih sekitar 3 hektar lah Pak Ustadz. 3 hektar. Iya, Sudah jadi- dibangun sekarang? Atau? Alhamdulillah sudah ada masjid dibangun, hamba Allah, juga ada gedung untuk kegiatan sosial 2 lantai. Mohon doanya semoga tahun 2022 kami akan mulai pembangunan untuk asrama santri baik putra maupun putri dan di sana khusus untuk tahfiz Quran. Mengapa memilih di Sukabumi? Itu lumayan jauh dari Serua, kurang lebih 4 jam barangkali dari sini. Nampaknya lebih santai Iya. Pak Ustadz. Oh, Kita iya. sambil minum Oh ya, oke, baik siap. ngobrolnya. Oke.
Baik, kita akan lanjutkan Iya, baik. untuk diskusi kita. Sangat menarik sekali nih Pak Ustadz kalau bicara Al-Kamilah ini. Baik. Pak Kiai Badrudin, alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita sambil diskusikan hari ini, dan posisi saat ini lebih rileks dan lebih santai dengan duduk, dan juga ditemani oleh ada ini Cireng ya. Cireng ini asli dari Dari Pondok Petir ini. Pondok Petir, ya. Petir. Baik Pak Kiai, terkait dengan kita kembali dulu ke Al-Kamilah di sini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini untuk meningkatkan pengembangan cara berpikir dan juga merubah paradigma berpikir untuk santri-santri ini, apa saja yang dilakukan selain kegiatan keagamaan seperti itu? Baik, beberapa tahun belakangan ini pesantren itu semakin menjadi lembaga pendidikan agama yang banyak diminati oleh masyarakat muslim ya. Iya. Kalau dulu terkesan pesantren itu adalah hanya fokus agama, pesantren itu terkesan adalah pendidikannya tradisional. Iya. Karena itu orang banyak belum memahami tentang bagaimana sebenarnya ada di pesantren itu. Nah, pesantren pun mengalami perkembangan baik dalam bidang kurikulum, dalam bidang apa saja yang ada di pesantren itu, termasuk ada istilah pesantren salaf, ada istilah pesantren tradisional, ada pesantren kholaf, pesantren modern. Ya. Nah, bagi kami ini Al-Kamilah ingin sekali mengadopsi dua hal dari yang menjadi dominan di pesantren. Yang pertama bahwa pesantren itu tidak lepas dari namanya kajian kitab kuning. Kita menyebutnya kitab gundul, kitab kuning ya. Jadi bagaimana santri itu bisa membaca kitab gundul berbahasa Arab ya, yang mana isinya adalah tentang hukum-hukum agama Islam, baik dari tafsir, hadis, kemudian ilmu fikih dan sebagainya. Kalau mereka sampai menguasai kitab gundul, itu luar biasa Ustaz. Itulah diantara kelebihan yang ada di pesantren kajiannya. Yang kedua, bagaimana santri itu pun tidak tertinggal dengan kondisi zaman yang sudah modern ini. Ya, jadi tidak hanya bisa membaca kitab saja, tapi santri itu bagaimana bisa berwirausaha. Kemudian santri itu juga bisa mengerti komputer. Apalagi sejak merebahnya corona ini. Anak-anak dituntut untuk menguasai yang namanya komputer ya. Ya, bagaimana bisa mengoperasikan laptop, kemudian komputer, HP, karena memang belajarnya serba online ya. Buat kami juga alhamdulillah anak-anak sekolahnya selama masa pandemi ini mereka tidak berangkat ke sekolah, tidak offline, tetapi mereka belajarnya semua pendidikan sekolahnya pun ada di pesantren. Sehingga kita harus siapkan perangkat-perangkat untuk kebutuhan online. Baik dari jaringan internetnya, kemudian laptopnya, komputernya. Inilah santri kita harus mengerti hal-hal seperti ini. Melek teknologi. Ya, harus melek teknologi. Bahkan harus menguasai teknologi. Kita harus memiliki program di dalamnya ada IPTEX, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Yang utama adalah IMTAK ya, iman dan takwa. Iya, dasarnya. Kemudian kita adopsi lagi dengan IPTEX, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Jadi pengetahuan jelas, pengetahuan agama tadi sudah jelas menjadi modal dasar. Lalu pengetahuan umum, mereka juga dapatkan dari sekolah. Juga ada para relawan-relawan yang ingin membagi ilmu datang ke pesantren itu mengajar. Kita memberikan peluang kepada mereka yang ingin menyumbangkan ilmu. Tidak hanya ilmu pesantren tentang agama, tapi ilmu pengetahuan umum. Iya. Kemudian tadi yang saya katakan di akhir ada teknologi dan seni ya. Seni itu ya bisa seni musik, seni suara, vokal, seni drama, seni baca Al-Quran. Termasuk Pak Ustadz sendiri ini kan yang alhamdulillah nih Pak Ustadz Mustafa sebagai host juga beliau nih multi talenta beliau nih luar biasa. Beliau juga mengajarkan anak-anak di sini ya terlibat. Ya, walaupun sudah lama kita sempat ya tidak ada komunikasi Pak Ustadz ya. Ayo kita dipertemukan kembali. Corona semakin dekat ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan suara yang indah ya. Iya. Terima kasih Ustadz sudah bisa membimbing anak-anak. Sama-sama.
Kemudian bercerita tentang mereka-mereka yang sudah lulus dari Al-Kamilah ini, kesuksesan atau yang mereka sudah capai, yang sudah terdengar langsung di telinga Kiai Badruddin, apa saja mereka di luar? Kebahagiaan yang sangat kami rasakan sebagai pendiri, para pengurus, sekaligus terlibat dalam mendidik anak-anak mengajar secara langsung adalah kebahagiaan yang tiada tara ketika kita melihat anak-anak yang kita ajarkan menjadi orang yang sukses, Pak Ustaz. Apalagi mereka memang dasarnya orang yang tidak mampu, kita rangkul. Ada anak santri kita ini, ada anak-anak jalanan, ada anak-anak pengemis. Saya bertemu di jalan, lalu saya ajak mereka untuk masuk pesantren. Waalaikumsalam. Oh iya, ini Terima kasih, ini santri kita. iya, terima Alhamdulillah. kasih Terima kasih. untuk teh Sambil panasnya yang luar biasa untuk teh pagi sambil ini. cemai cireng ya. Iya, dengan cireng. minum Ustaz. Terima Iya, kasih, baik. terima Terima kasih. kasih. Syukron, Iya. kasiron ya. Iya. Kita lanjut Pak Ustadz. Baik. Jadi anak-anak kita itu pastinya setelah lulus itu kita tempa, kita didik agar menjadi orang yang sukses ya. Saat ini alumni Al-Kamilah ini sudah ada yang menjadi sarjana. Bahkan saya sendiri yang mengajar di kampus itu, Iya. mahasiswa itu adalah alumni Al-Kamilah menjadi ketua senat mahasiswa. Kemudian juga sampai selesai kuliah, rasanya senang sekali, termasuk dari Flores itu beberapa alumni. Mereka juga sudah ada yang masih kuliah, sudah ada yang bekerja. Karena mereka adalah tadi latar belakangnya yatim dan duafa. Akhirnya mereka punya bekal setelah dari Al-Kamilah ini. Mereka ada yang mengajar, ada yang memang mereka harus bekerja, Iya. harus membahagiakan keluarganya, harus mandiri hidupnya. Itu hal yang sangat luar biasa. Kita sudah bisa mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Oke. Kemudian, adakah cita-cita Pak Kiai Badruddin yang masih dalam perencanaan yang masih belum terwujud hingga saat ini? Tentu ini kembali saya ingat tadi tentang pengembangan pondok pesantren Al-Kamilah yang tadi memilih area Sukabumi kurang lebih 4 jam dari Serua, Bojong Sari ini. Jadi kita dalam melaksanakan program dan kita mencapai program tidak puas dengan sampai di situ. Baik. Tidak ada puaslah dalam mencapai suatu program karena ternyata kebutuhan di masyarakat juga semakin besar untuk anak-anak tinggal di pesantren. Di sini nampaknya tidak cukup untuk menampung banyak santri ini, Pak Ustadz. Kami ingin sekali bisa menampung, bisa merangkul banyak anak-anak yang tidak mampu untuk tinggal di pesantren. Tapi apa boleh daya, kita juga tidak mau melebihi kapasitas yang ada ini. Karena mereka harus hidup dengan nyaman, dengan lingkungan yang asri ya. Iya, iya. Dengan kehidupan yang pas sehat lima sempurna gitu. Iya, iya. Dan kami juga ingin menjadi lembaga pesantren yang memang ini karena yatim dan duafa free ya, bebas, majanan, gratis seluruhnya. Iya. Tentu ada yang mensupport dana. Kami tidak bisa berharap 100% dari para donatur, dari para hamba Allah yang berzakat, berinfak dan membantu. Ya. Tetapi bagaimana Al-Kamilah ini bisa menjadi lembaga pesantren yang produktif ya, mempunyai usaha untuk menopang kebutuhan santri. Sehingga terfikir oleh kami apa yang kami lakukan program. Sudah banyak program kita adalah dari usaha ekonomi produktif itu mulai usaha kecil-kecilan. Ya. Kita pernah menggarap usaha menjual tanaman hias. Sambil kita ngobrol, Baik, diminum Pak silakan. Ustadz, ya. Kita minum dulu teh panas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan berbicara tentang pengembangan Pondok Pesantren Al-Kamilah di Sukabumi. Hingga hari ini program apa saja yang sudah berjalan di sana, Pak Kiai? Baik, setelah tadi kita di Al-Kamilah 1 ya, di Iya. depo ini kita sudah berusaha untuk usaha tanaman hias, kemudian juga tadi pisang goreng, keripik pisang ya. Kita di Sukabumi punya program adalah membuka lahan ekonomi produktif, jadi wakaf produktif. Kami melelang kepada jamaah, kepada kaum muslimin muslimat, itu hanya 50.000 per meter Pak Ustadz. Sekarang kami sudah memiliki Al-Kamilah ya, bahkan milik kita bersama, milik umat yang berwakaf, Iya. kurang lebih 3 hektar di sana.
dari 50.000 per meter. Per meter. Kita mulai pertama pembebasan sekitar 1 hektar. Sampai sekarang sudah mencapai 3 hektar. Itu pun masih proses, sebagian kita masih proses pelelangan berjalan terus. Nah, kami ingin sekali di sana adalah sebagian lahan itu untuk pertanian. Dari mulai tanaman padi, kemudian sayur mayur, karena di daerah yang sejuk, daerah yang subur, di kaki Gunung Salak di sana itu. Jadi view-nya sangat bagus sekali dan sangat sejuk, dekat sungai juga. Jadi perairannya tidak pernah mengalami kekeringan. Jadi ada tanaman padi, ada sayur mayur, ada buah-buahan seperti durian, alpukat dan sebagainya. Kita baru menggarap 3 tahun berjalan ini Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah berjalan pertaniannya. Kemudian sebagian lahan itu kita akan bangun untuk sarana prasarana pesantren. Jadi bagaimana kebutuhan santri itu adalah diambil dari hasil pertanian itu sendiri Ustaz. Luar biasa. Jadi itu yang kami cita-citakan di Sukabumi. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa berkunjung ke sana dengan senang hati. Ya. Terus kita berusaha untuk bisa menghasilkan. Jadi orang itu berwakaf, wakafnya produktif, pahalanya terus mengalir. Selain memang kebutuhan santri di sana juga adalah untuk santri yang di Alkamilah 1 ini. Karena kita cukup lumayan kebutuhan santri ini. Dan subsidi silang. Ya, subsidi silang. Tapi saat ini memang semuanya masih majanan, gratis ya. Jadi anak-anak makan hasil pertanian padi dari Sukabumi. Kemudian ikan itu kan bisa 6 bulan sekali panen, buat biaya anak semester. Oh, sure. Kemudian kita penggemukan kambing, kita panen 1 tahun sekali hari Idul Adha. Iya. Itu hasil tahunan untuk anak-anak masuk sekolah, ujian. Jadi kita ada hasil bulanan, ada hasil tahunan, ada hasil 6 bulanan. Bahkan kita akan buat juga, karena itu view-nya sangat bagus di pegunungan. Untuk jangka panjang ya? Jangka panjang kita akan bikin cottage ya, penginapan di mana mereka orang-orang Jakarta bisa singgah di sana, istirahat, lalu mereka bisa berinfak, bikin kegiatan-kegiatan religi, misalkan tadabur alam, pelatihan-pelatihan, remaja masjid, majlis taklim, yang semuanya tidak lepas dari kegiatan yang berdimensi religi. Nah, itu yang kami cita-citakan ke depan. Mungkin nggak cukup 3 hektar Pak Ustadz. Iya. Pinginnya bisa lebih dari itu ya, inginnya. Ini ketika Pak Kiai bercerita tentang Alkamilah yang kedua, ini bayangan kami sudah luar biasa. Ini ada cottage-nya, ada kegiatan-kegiatan lain ke depannya. Ini menarik dan menjadi satu PR bagi kita juga, Patria TV nanti insya Allah akan bisa meliput secara langsung untuk kegiatan di sana. Dengan senang hati kami tunggu kehadirannya. Dengan masyarakat sekitar bagaimana di sana? Sambutan di sana dan tanggapan Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi, bersilaturahmi, bahkan bisa mengumpulkan tokoh-tokoh di sana. Dari mulai Kapolsek dan Ramil, Pak Camat, Pak Lurah, RW, para tokoh-tokoh agama, MUI dan sebagainya. Apalagi belum lama ini momen Ramadan ya, kita di sana buka puasa bersama. Sudah ada mulai pembelajaran di sana? Sudah ada, kita sudah membuka TPA dan santri yang pulang pergi. Sehingga kami juga harus bolak-balik, saya tuh 1 minggu sekali untuk ke sana ya. Kemudian mereka sangat senang sekali masyarakat di Sukabumi itu yang berada di sekitar area kita, karena lahan pertanian pun kami serahkan kepada warga bagi hasil mengelolanya. Jadi mereka yang menggarap lahan itu mereka. Kita bagi hasil modal dari kita, lahan dari kita, tapi tenaganya karena mereka lebih mengerti pertanian. Ya, kemudian kami juga sering mengadakan kegiatan sosial di sana. Ada sunatan massal, ada pengobatan gratis, ada santunan-santunan hari besar Islam. Nah, ini mereka sangat mendukung sekali karena lembaga yang kita dirikan sana juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Saat ini santrinya masih santri yang dekat-dekat. Itu pun kebanyakan adalah yatim dan duafa juga. Sekitar ada 40 santri saat ini di sana. Tetapi pulang pergi mereka. Datang pagi, sore, malam mereka balik. Itu. Jadi masih banyak Pak Ustadz cita-cita yang harus kita. Bahkan mudah-mudahan 2021 ini kita akan membangun BLK. Gedung Balai Latihan Kerja. Kita akan merangkul anak-anak muda di sana yang putus sekolah. Karena banyak anak-anak putus sekolah di sana. Ada yang hanya lulus SMP saja sudah bersyukur mereka. Jarang sampai melanjutkan sampai tingkat SLTA atau SMA. Karena ekonomi.
faktor ekonomi. Dan memang juga jarak sekolahnya sangat jauh. Karena mereka di perkampungan ya, di pedesaan, pegunungan butuh transportasi motor masing-masing. Itu juga menjadi kendala secara ekonomi. Sehingga bagaimana mereka putus sekolah ini kita rangkul dan mereka kita siapkan tempat balai latihan kerja. Baik multimedia atau menjahit atau keterampilan-keterampilan lain agar mereka bisa bekerja ke depannya. Itu jadi Alkamilah ini bukan hanya menangani santri saja di dalam, tapi bagaimana masyarakat sekitar juga kita ingin menjadi manusia yang ya khairin nas anfa'uhum linnas dan memberikan inspirasi banyak orang. Ingin sekali untuk menjadi lebih bermanfaat Betul. bagi sesama. Dan alhamdulillah tahun 2018 Alkamilah ini pernah menjadi lembaga sosial juga yang mendapat kepercayaan teladan tingkat juara 1 tingkat provinsi Jawa Barat. Lalu kita mewakili Jawa Barat bersama dengan lembaga seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi. Dan alhamdulillah kami Jawa Barat dan DKI Jakarta mendapatkan kepercayaan dipanggil Bapak Presiden RI kita tahun 2018 ke Istana Negara. Upacara bendera di Istana Negara waktu itu, dan 2 hari berikutnya kami dipanggil dengan Presiden untuk makan bersama sebagai penghargaan menjadi lembaga yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan teladan tingkat nasional. Alhamdulillah. Selamat untuk pencapaian itu. Terima kasih. Inspirasi untuk negeri ini. Iya, karena diantaranya yang dinilai itu adalah lembaga ini adalah lembaga yang harus punya inovasi, kemudian harus dinamis, harus kreatif, harus mandiri, diantaranya itu. Kemandirian inilah yang menjadi salah satu penilaian. Kita sudah di penghujung jumpa ini Pak Kiai Badrudin tanpa terasa. Ada kata kunci atau kalimat penutup yang ingin disampaikan kepada pemirsa Patria TV terkait jumpa kita dalam program I Love Pesantren ini, atau ada moto hidup dari Pak Kiai yang bisa di-share kepada kita semua? Baik. Alhamdulillah, Alkamilah sudah kami dirikan selama 9 tahun. Kami tidak puas dengan apa yang sudah kami capai, tapi kami terus ingin meningkatkan dan terus mencapai program-program kami yang jangka panjang yang belum tercapai. Kemudian Alkamilah ingin menjadi lembaga yang besar dan bermanfaat bagi umat. Alkamilah tidak bisa berdiri, tidak bisa berkembang tanpa dukungan dari masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karena itu, bantuan, support, doa, ya baik secara moral maupun material sangat kami harapkan untuk kemajuan Alkamilah. Ya, karena memang mereka adalah yang kita masukkan ke pesantren adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan. Untuk itu kami selalu semangat manjada wajada. Kemudian al-harokah barokah. Kita banyak bergerak, kita banyak beraktivitas, maka semakin mendapatkan keberkahan dan kemudahan. Inna ma'ala usri yusra, jelas. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Awalnya kita sulit untuk membangun Alkamilah ini, tapi dengan kita berikhtiar, kita bermunajat kepada Allah, kita buka jaringan, kita bermitra dengan semua kalangan, maka Alkamilah yakin akan menjadi pesantren yang besar di Indonesia ini. Dan pesantren Alkamilah adalah salah satu pesantren yang betul-betul muridnya, santrinya adalah bisa memahami agama dengan baik dan juga cinta kepada bangsa dan negara. Amin. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kami berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah Nahdlatul Ulama. Itu dari kami Pak Ustadz. Terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama, terima kasih. Semoga dari wawancara kita ini ya bisa bermanfaat buat kita semua. Dengan senang hati para pemirsa Patria TV yang ingin memasukkan keluarganya khususnya yang tim dan duafa, dengan senang hati bisa didaftarkan ke pesantren Alkamilah, baik yang ada di Depok maupun insya Allah kita akan tempatkan di Sukabumi untuk program tahfiz Quran. Ya. Terima kasih Kiai atas waktunya. Baik, berkah sama-sama. selalu, lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangannya, cuma ini aja yang ada nih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Baik. Sahabat Patria TV di seluruh Indonesia dimanapun berada. Demikian tadi wawancara khusus kami bersama Kiai Badrudin dalam program acara I Love Pesantren. Saya Mustafa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkali-kali mendengar kata orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif dan ataupun pesimis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Haryono. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana kabarnya Ustaz? Silaturahim, kabar Iya, saya baik. alhamdulillah. Ini sepertinya sedang semangat anak-anak kita ini. Apa yang sedang dilakukan kegiatan? Ya Ustadz, baik. Memang hari ini kita lakukan pelatihan materi motivasi, yaitu untuk memberikan semangat untuk anak-anak selama belajar di Lembaga Yayasan Al-Kamilah. Itu kita lakukan terutama selama liburan. Jadi selama liburan biar aktif ada kegiatan. Ya, itu Ustadz ya. Ini dilakukan rutin, Pak Haryono? Sebetulnya ada waktu rutin ya. Waktu tertentu memang kita ada pemberian materi motivasi, tapi khusus untuk bulan ini itu kan libur, hampir 2 minggu kita isi motivasi yang lebih produktif ya untuk anak-anak biar ada keinginan untuk lebih maju melalui pelatihan motivasi hari ini. Ya, Pak Haryono sebagai salah satu pendiri Al-Kamilah. Ya, baik. Seperti itu. Ya. Sampai hari ini sudah apa saja yang dihasilkan dari anak-anak kita yang mendapatkan motivasi dari Pak Haryono? Ya, baik. Memang saya sebagai salah satu pendiri dan juga alhamdulillah sebagai ketua pembina Yayasan Al-Kamilah. Memang kami sebagai pembina mempunyai program-program, ya, program-program cara fisik untuk pembangunan gedung, juga untuk pembangunan keterampilan, ya, anak-anak kita berikan keterampilan dengan harapan suatu saat kalau keluar atau lulus dari Al-Kamilah itu bisa mengembangkan atau menekuni keterampilan yang kita berikan, umpamanya untuk keterampilan kerajinan atau melukis, kaligrafi, atau keterampilan untuk muadoroh, pidato, atau keterampilan untuk sebagai motivator. Itu kita berikan Ustaz dengan harapan nanti akan menjadi bekal. Itu banyak keterampilan juga yang kita berikan, maunya untuk keterampilan sebagai penulis pemula. Kita harapan kelak anak-anak akan menjadi penulis. Ya, itu yang harapan kami, banyak pelatihan-pelatihan yang kita berikan yang sudah kita programkan. Baik. Ya. Terima kasih Pak Haryono atas waktunya. Sama-sama Sukses Ustaz. dan berkah selalu. Amin, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Amin ya. Waalaikumsalam ya. Baik, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Saya harus tetap belajar, saya tetap membaca, karena saya punya keinginan, saya punya cita-cita, kelak kita akan menjadi orang sukses. Baik, pemirsa sahabat Patria TV di seluruh Indonesia atau dimanapun saja berada, demikian tadi wawancara khusus kami bersama pimpinan Pondok Pesantren Al-Kamilah, yaitu Bapak Kiai Haji Badrudin, yang telah banyak memberikan inspirasi kepada kita semua. Sampai jumpa kembali dalam program I Love Pesantren dalam episode berikutnya. Saya Mustafa, hidup hanya sekali, jadilah yang berarti. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Assalamualaikum.